Merasa dijebak tertangkap OTT, karyawan PT KTI lapor ke KSPSI. Probolinggo CB News Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Probolinggo meminta perusahaan di Kota Probolinggo untuk berlaku adil terhadap karyawan, dengan memenuhi hak-hak karyawan, melindungi karyawan dan membentuk SPSI. Hal itu untuk melindungi dan memperjuangkan serta membela hak-hak pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ketua DPC KSPSI Kota Probolinggo Donald Vinolio Boy mengatakan, antara pekerja dan pengusaha punya hak dan kewajiban sesuai peraturan. Kewajiban pekerja adalah bekerja sesuai peraturan dan hak pekerja adalah mendapat upah, sedangkan kewajiban perusahaan adalah membayar upah sesuai dengan peraturan. Merespons operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh tim audit PT KTI terhadap karyawan yang bernama Erik Arfianto, hal ini Erik menegaskan, kami berkomitmen untuk melaporkan kejadian tersebut kepada KSPSI Kota Probolinggo, untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Kami merasa dijebak dengan kejadian ini, yang mengakibatkan kami sakit. Saat itu saya mengalami sesak napas dan tangan tidak bisa bergerak alias kaku hingga dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, jelas Erik, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Berdasarkan keterbukaan informasi, lebih lanjut Donald mengaku, bahwa telah menerima laporan terkait OTT yang dilakukan tim audit PT KTI yang bernama Agung Bayangkara dan TKA yang bernama Kanazawa, dengan melakukan perbuatan di depan umum yang tanpa menghargai etika dan budaya bangsa, terhadap karyawan yang bernama Erik Arfianto, pada tanggal 26 Maret tahun 2024 sore waktu lalu, di halaman rumah makan Orin Jalan Panjaitan, Kecamatan Mayangan. Penangkapan itu terkait adanya dugaan OTT terhadap karyawan Erik Arfianto. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke kami, dan kami berpendapat bahwa, ketika nanti ada perselisihan hubungan industrial di sana, antara pengusaha dan pekerja maka kewajiban SPSI untuk mendampingi pelapor, tegas Donald. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ini lagi melapor Pak ya, ke SPSI ya? DPC SPSI Kota. Oke, memangnya ada permasalahan apa dengan Bapak? Jadi ini Pak, pada hari Selasa tanggal 26 Maret, Selasa 26 Maret, saya dijebak dalam kegiatan OTT oleh anjuran gitu ya? Dan tapi Bapak merasa itu kalau dijebak ya? Merasa, karena apa? Pada waktu itu saya pertama kali tidak pernah minta ketemuan, dan pada siang harinya itu bengkel Lancar Jaya itu Link itu minta ketemuan dengan saya, karena informasinya mau kasihkan parcel dan bonus. Oh gitu. Ya, tadinya mau minta ketemuan di pabrik, tapi saya tidak mau, tidak berani. Terus minta diajak buka bersama, terus saya tidak mau karena kasihan anak istri buka bersama sendiri, buka sendiri di rumah. Lebih baik dengan keluarga ya. Ya. Oke, terus ini dia minta ketemuan di depan area parkiran Orin. Oh gitu. Apa di sana juga sempat berbuka bersama? Enggak tahu saya. Oh, pokoknya lepas jam kerja, saya pulang, saya kan pulang setengah 5. Nah, saya bilang tunggu di depan Orin jam 5 sore, oke sudah. Nah, ternyata sampai di depan Orin sudah ada saudara Lingling itu ngasihkan parcel dan bonus. Itu gitu ya? Taruh di dalam mobil. Habis itu karena saya arah ke selatan kena lampu merah juga, akhirnya saya berhenti. Itu ternyata sudah ada tim audit yang nunggu. Tim audit yang nunggu dengan Mr. Kanazawa juga. Oke, menunggunya di mana tadi tim audit itu? Menunggunya ada yang di depan Masjid Putih, ada yang di atas di lantai 2 Masjid Putih itu, karena saya melihat fotonya itu difoto dari atas. Berarti gitu. Sudah prepare gitu. Iya. Prepare. Ada yang foto dari parkiran, ada yang foto dari atas. Nah, mungkin kalau itu tidak di prepare sebelumnya. Betul. Memang menurut saya itu memang sudah kerjasama dengan bengkel itu kalau mau jebak saya. Akhirnya saya dibawa ke ditanya balik lagi ke area parkiran Orin. Itu setelah itu saya ditanya. Yang nanya siapa waktu itu? Pak Agung Bayangkara. Itu juga karyawan? Itu pimpinannya audit. Oh, pimpinan audit PT KTI. Oke, bersama siapa waktu itu Pak? Ada full tim dari audit itu ada 4 orang. Ada Pak Agung, ada Pak Heru,
ada Pak Dwi, ada Pak Ajis, sama Satpam 1, sama Mr. Kanazawa. Oh, dari Jepang sendiri nih ya? Mereka pakai baju bebas yang agung sama bayangan, atau agung sama Kanazawa baju bebas. Oke, saya sempat mendengar, memang terdengar dari warga masyarakat terkait kasus jenengan ini kan Bapak sempat dibawa ke UGD, Pak? Ya, gini Pak, jadi setelah itu saya kan diajak lagi ke parkiran lagi, setelah digeledah mobil saya, dan uang tadinya tidak ketemu, karena memang saya sudah dirasa saya dijebak, dan percuma saya ngelak, akhirnya tak kasihkan uangnya, tanpa saya ngitung jumlahnya. Oh iya. Sama parsel tak kasihkan semua. Oke. Akhirnya saya dibawa ke KTI, ke kantor. Kantor lagi? Kantor lagi, Iya. dan saya diinterogasi. Nah, karena sebelumnya kondisi saya memang lemah Pak, kondisi psikis saya lemah, karena saya punya asam lambung tinggi. Saya sering sesak napas. Dan balik ke klinik itu pernah pingsan, di kantor depan pernah pingsan, itu sesak Pak, jantung sakit. Akhirnya saya dibawa ke ruang rapim. Tadi waktu itu waktunya buka puasa. Nah, waktu buka puasa itu ya saya ditanya-tanya ini, tanya itu. Saya bilang saya tidak pernah minta kok, saya diajak dulu ketemuan gitu. Terus ditanya, kamu kerjasama? Saya tidak pernah kerjasama sama. Pokoknya Bapak ini menceritakan apa-apa gitu Pak ya? Padanya. Akhirnya saya di situ sempat sesek Pak, napas saya tersengal-sengal, sesek. Kaget mungkin ya? Saya buka puasa itu saya minum 3 gelas. 3 gelas dikasih kue, tak makan cuma separuh, itu tangan sudah kaku. Tangan sudah kaku, kaki kaku. Napas sesak, saya minta oksigen. Tapi lama datangnya karena katanya informasinya barengan sama buka puasa. Oke. Jadi akhirnya agak jam berapa, setengah 7, jam 6 lebih lah, itu oksigennya datang, cuman saya udah. Tapi kondisi Bapak udah ini ya? Udah pingsan saya nggak kuat Pak, jadi saya udah pingsan, akhirnya dibawa ke UGD. Oke. Sampai di UGD dilakukan tindakan itu kira-kira berapa jam Pak waktu itu hingga Bapak bisa ya sadar kembali lah? Di UGD saya mungkin disuntik obat penenang 2 kali. Penenang 2 kali. Akhirnya itu tangan saya bisa gerak. Tadinya saya pikir kena stroke juga karena tangan saya nggak bisa gerak ya. Ya, napas saya tersengal-sengal. Akhirnya disuntik obat penenang, itu di situ saya bisa gerak tangan. Akhirnya saya pulang jam setengah 9 kalau nggak salah, 9 malam. Oke Pak. Setelah nunggu observasi selama 2 jam. Oke, ini akan kami tindak lanjuti ke perusahaan KTI Pak, utamanya kepada orang Jepang ini. Kok melakukan, katakanlah OTT kok di luar perusahaan kan seperti itu. Oke. Karena ini Pak, kenapa saya diperlakukan seperti ini gitu loh, karena kondisi saya lemah, kondisi saya lemah, saya sering sakit. Hingga sampai sekarang pun gara-gara kejadian itu saya sering kambuh. Kemarin malam saya sesak napas. Iya Pak, pastinya kembung. Akhirnya terus tak paksa masuk karena saya banyak surat dokter, nggak enak. Oke. Singkat cerita Pak, harapannya sendiri apa Pak yang harapannya kepada PT KTI ini? Jangan ada orang-orang seperti saya lagi yang dijebak seperti ini. Saya tidak mau, saya tidak suka, itu tidak bertanggung jawab. Oke. Apa melakukan tuntutan nantinya Bapak? Kalau tuntutan ya nanti saya serahkan ke SPSI aja. SPSI aja. Biar SPSI yang, karena saya anggota SPSI Pak. Biar SPSI yang mau. Oke. Lewat jalur resmi aja. Betul. Oke, makasih Pak. Dengan siapa Pak? Nama lengkap Pak? Pak Erik. Bagian apa Pak Erik ini? Sebelumnya saya bagian Pucasing Pak. Pucasing, terus tanggal 1 April itu saya sebenarnya sudah dipindah ke produksi, ke bagian PSB. Iya. Sudah dimutasi saya di PSB di produksi. Oke. Makasih Pak Erik. Ya, sama-sama. Bapak Ketua SPSI ya, Kota Probolinggo ya. Iya. Kami mau sekedar cuman melanjutkan adanya beberapa isu dari masyarakat ya, utamanya terkait dengan karyawan KTI yang bernama Erik Arfianto itu. Iya. Itu infonya kan sempat ya koma lah, katakan seperti itu. Ini sebenarnya kejadiannya seperti apa coba sampai seperti itu Pak? Ya, memang beberapa waktu yang lalu ada pengaduan yang masuk ke DPC KSPSI terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tempat karyawan yang mengadukan kepada kami. Oh gitu ya? Ya, dengan motif OTT. Nah, OTT ya? sampai sejauh ini
kami tidak menindaklanjuti permasalahan ini karena sesuai dengan ADART kami lakukan ketika nanti ada perselisihan hubungan industrial di sana antara pengusaha dengan pekerja, baru kami akan mendampingi si karyawan atau pelapor yang melaporkan ke kami. Ya. Ini kan sempat koma Pak ya beberapa hari, itu kira-kira berapa hari Pak? Mungkin kalau dari ya laporan-laporan lah dari kepada masyarakat. Ya, mungkin ada sedikit klarifikasi di sana. Jadi ketika yang bersangkutan atau si korban ini melaporkan ke kami, itu memang sempat dibawa ke rumah sakit. Tetapi sampai di rumah sakit tidak beberapa lama dia sudah sadar kembali karena mungkin ada trauma psikis atau tekanan yang lain-lain. Ya. Namun hingga saat ini sudah bekerja kembali Pak? Ya, sampai saat ini bekerja kembali dan sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya sanksi yang diberikan kepada si pelapor sehingga kami masih menunggu proses ini berjalan. Itu saja. Oke Pak, terima kasih Pak sedikit infonya. Ini kami akan tindak lanjuti tentunya ke PT KTI Pak ya. Siap. Terkait dengan yang melakukan OTT itu orang asing, berarti ini dari Jepangnya sendiri Pak? Ya, yang kami terima laporan dari si korban yang melaporkan ke kami bahwa motif OTT itu dilakukan di luar perusahaan, di luar perusahaan dilakukan oleh tenaga kerja asing yang bekerja di tempat si korban bekerja. Sedikit Pak poin Pak, harapannya sendiri apa Pak? Ya. Utamanya kepada korban lah terkait dengan hal ini. Ya, harapan kami segala sesuatu ada prosedur dan aturan di sana. Ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan, ya kita ikuti proses aturan-aturan yang harusnya dilakukan. TKA juga di sana ada aturan. Aturan bagaimana melakukan pekerjaan, di mana dia boleh melakukan pekerjaan, dan juga izin apa yang harus dimiliki. Ya, ini terkait dengan hal ini adalah kewenangan dari Dinas Perizinan Imigrasi dan juga pengawasan. Jadi kami tidak masuk ke sana, tapi harapan kami ketika ada permasalahan monggo semuanya ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak, nama Bapak? Ya, Ketua DPC KSPSI, saya Donald Vinaliupo. Oke. Terima kasih Pak Donald.